Exploring Online Learning Through Synchronous and Asynchronous Instructional Methods, Chapter 1, Asynchronous-Synchronous Learning Chasm. Halo, selamat datang! Video ini akan membawa Anda menjelajahi dua pendekatan utama dalam pembelajaran online, sinkron dan asinkron. Mari kita lihat bagaimana kedua metode ini memberikan kesempatan belajar yang menarik dan efektif. Berikut adalah gambar dari pembelajaran sinkron dan asinkron yang diambil dari sumber pedati yang dibuat oleh Pak Wes Anis Keruman. Yang pertama kita masuk ke sinkron. Ada sinkron langsung atau tatap muka. Pada sinkron ini nantinya akan belajar pada waktu dan ruang yang sama. Selanjutnya ada sinkron maya. Pada sinkron ini belajar pada waktu yang sama tapi di ruang yang berbeda. Selanjutnya ada asinkron kolaboratif. Asinkron ini belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, dan dengan siapa saja. Dan yang terakhir ada asinkron mandiri. Asinkron ini belajar kapan saja, di mana saja, tentang apa saja, dan tanpa orang lain. Dan pada video kali ini, kita hanya akan membahas sinkron dan asinkron dalam pembelajaran online. Yang pertama akan kita bahas adalah sinkron. Pembelajaran sinkron merupakan pembelajaran yang interaksi antar pesertanya terjadi dalam waktu yang bersamaan. Peserta didik dan instruktur bekerja sama di tempat virtual melalui media online seperti konferensi video, obrolan langsung, atau streaming langsung. Pembelajaran sinkron adalah partisipasi. Menurut Pavlov dan Pratt, ketika peserta didik berada dalam lingkungan pembelajaran partisipatif, mereka mengalami pembelajaran yang lebih bermakna. Pembelajaran sinkron memberikan dinamika pengalaman, seperti interaksi antar peserta didik, keterlibatan langsung dengan instruktur dalam kegiatan kelas. Pembelajaran sinkron memungkinkan komunikasi langsung dalam waktu yang nyata, menawarkan tanggapan dan umpan balik, membantu membangun hubungan untuk kolaborasi yang lebih produktif. Pembelajaran sinkron seringkali menggunakan elemen tipe kelas, seperti diskusi, kelompok, kerja tim, dan aktivitas umum. Pembelajaran sinkron didasarkan pada teori konstruktivistik dan pendekatan yang berpusat pada peserta didik yang menekankan pentingnya interaksi antar teman. Pembelajaran sinkron memberikan manfaat bagi peserta didik, yaitu intelektual terakumulasi dalam interaksi langsung. Hal ini dipicu dengan menstimulasi setiap peserta didik melalui pertukaran reaksi dan umpan balik, memulai berbagi ide dan kreativitas yang akan meningkatkan motivasi serta membangun lingkungan belajar. Menginspirasi pembelajaran peserta didik, membantu peserta didik untuk belajar mengekspresikan diri, membangun pengetahuan kompetensi, dan bersama-sama membangun pengetahuan. Pengalaman yang tersinkronisasi. Menurut penulis teori kesadaran resonansi, Tom Hoon dan Jonathan Schuller, sangat penting komunikasi dan pemahaman dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran sinkron dianggap oleh peserta didik lebih bersifat sosial dan membantu menghindari frustasi dengan bertanya dan menjawab pertanyaan secara real time. Sejumlah penelitian juga mengungkapkan bahwa kehadiran sosial, kehadiran pengajar, dan kehadiran kognitif mempengaruhi tingkat keterlibatan peserta. Ketika peserta terlibat dalam pembelajaran sinkron, peserta didik akan menemukan sarana komunikasi yang stabil, cenderung mengerjakan tugas, merasakan partisipasi yang lebih besar, dan mengalami tingkat penyelesaian tugas yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas asinkron. Pembelajaran asinkron memberikan pengalaman interaksi yang terbatas dengan instruktur dan kelas. Asinkron lebih fleksibel karena pertukaran informasi tidak terbatas pada tempat dan waktu. Asinkron bersifat mandiri karena berjalan dengan jadwal yang mandiri dan usaha peserta didik mengerjakan semua tugas sendiri yang biasanya dilakukan melalui LMS. Asinkron memberikan bahan belajar yang beragam, bisa berupa modul, teks kursus, catatan kuliah yang diposting, rekaman kuliah, dan podcast ataupun konten video dan streaming video, pertukaran virtual, serta interaksi melalui diskusi. Asinkron memberikan metode komunikasi melalui email, diskusi, blog, ataupun media sosial. Pembelajaran asinkron memberikan manfaat bagi peserta didik, yaitu memberikan akses yang lebih baik, pilihan, fleksibilitas, kemanfaatan, dan kenyamanan pekerjaan karena memungkinkan pelajar meluangkan waktu untuk menyelesaikan tugas mereka sesuai kecepatan mereka sendiri. Alat asinkron membantu dalam menyimpan riwayat interaksi sehingga pengetahuan dapat dengan mudah dibagikan, didistribusikan, dan digunakan.
Menawarkan anonimitas dan ketidaktampakan yang umumnya dinikmati oleh peserta didik karena biasanya suka bersembunyi di balik layar. Asinkron lebih murah dibandingkan pembelajaran sinkron. Pada dasarnya, asinkron bersifat statis karena peserta didik berada di ruang virtual dan menjalani pengalaman mereka sendiri. Partisipasi sosial dalam pembelajaran online menurut para ahli. Menurut Lev Vygotsky, segala sesuatu dipelajari dalam dua tingkatan. Pertama, melalui interaksi dengan orang lain, dan kedua, diintegrasikan ke dalam struktur mental individu. Menurut Mustea, proses belajar mengajar pada dasarnya adalah tindakan komunikasi. Dilihat bahwa semua teori ahli dengan jelas menekankan nilai interaksi sinkron dalam pembelajaran online. Jadi, pembelajaran sebagai proses sosial, kita harus mempertimbangkan aspek sosial dari interaksi online dalam lingkungan belajar. Karena lingkungan belajar yang produktif ditandai dengan interaksi yang mendukung. Dari penjelasan sebelumnya mengenai sinkron dan asinkron, sebenarnya kita dapat memadukan keduanya loh. Biasanya kita sebut sebagai blended learning. Berikut 3 jenis utama blended learning. Yang pertama, memadukan kelas onsite dalam kampus dengan asinkron online. Kedua, memadukan sinkron online dengan asinkron online. Dan yang ketiga, memadukan asinkron online dan sinkron online serta kelas onsite dalam kampus. Blended learning terbukti tidak hanya memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran peserta didik, namun juga membantu institusi mengeksplorasi penggunaan ruang dan waktu pengajar secara efisien. Secara umum, penelitian telah menunjukkan bahwa blended learning menghasilkan peningkatan keberhasilan dan kepuasan peserta didik. Dengan menggabungkan asinkronus dan sinkronus dalam proporsi yang tepat, pada akhirnya akan mengembangkan kompetensi belajar mandiri sekaligus mempertahankan keterampilan sosial, komunikasi, dan kolaborasi mereka. Tentu, dalam memadukan berbagai mode interaksi memerlukan pertimbangan sejumlah faktor. Ada tujuan kursus, ada konten, struktur, metodologi pengajaran, teknologi yang tersedia, dan pentingnya interaksi langsung. Nah, faktor-faktor itulah yang menentukan rasio antara asinkron dan sinkron. Dan tujuan dari blended learning ini adalah mengidentifikasi kombinasi instruktur, konten, dan mode interaksi yang paling efektif untuk meningkatkan keberhasilan peserta didik. Sekian pembahasan mengenai asinkron dan sinkron dalam pembelajaran online. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.